Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi terbaru yang akan saya sampaikan di sini itu adalah penjelasan resmi Kementerian Keuangan mengenai keterlambatan pencairan TPG THR 100% dan gaji ke-13 ya, termasuk tamsil. Kalau tamsil itu beberapa daerah sudah cair ya sejak beberapa hari yang lalu, tapi mengalami pemotongan ya. Yang banyak dilaporkan itu mengalami pemotongan yang cukup drastis, jadi sudah kecil dipotong lagi gitu ya. Tapi itu semuanya sebenarnya Bapak Ibu Guru tergantung dari kebijakan daerah masing-masing. Tapi yang akan saya lebih menekankan pada video kali ini itu adalah lebih kepada pencairan TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13 yang disinyalir itu atau yang dianggap cukup terlambat dibandingkan di tahun 2024. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi informasi pertama dulu yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan ini ya. Jadi TPG THR 100% itu banyak yang belum mendapatkan hingga akhir Desember 2025. Nah, ini lebih lambat dibandingkan di tahun 2024. Kalau di tahun 2024 itu awal Desember itu sudah cair, tapi itu juga belum banyak ya. Artinya belum semua guru waktu itu cair. Nah, kekurangan pencairan atau keterlambatan cairan itu baru ditransfer pada bulan Maret dan gaji ke-13 pada bulan Juni di tahun 2025. Nah, untuk tahun 2025 ini, anggaran tahun 2025 itu hingga akhir Desember ini itu belum ada tanda-tanda pencairan gitu. Meskipun pada dasarnya kementerian dari pusat itu sudah mentransfernya ke daerah. Jadi tinggal daerahnya yang mentransfer ke rekening Bapak Ibu Guru masing-masing seperti itu ya. Nah, kalau sejauh itu saya tidak paham kenapa misalnya daerahnya belum mentransfer atau lain sebagainya, saya tidak paham yang itu. Nah, selanjutnya ini penjelasan Kementerian Keuangan, jadi disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan DJPK, di mana ada penyesuaian kapasitas fiskal. Jadi yang menyebabkan keterlambatan itu adalah bagian Kementerian Keuangan itu harus menghitung betul-betul ya untuk yang berkaitan dengan kapasitas fiskal negara sehingga bisa untuk menjaga stabilitas APBN di sepanjang tahun 2025. Nah, jadi kita harus juga memahami kondisi yang terjadi pada Kementerian Keuangan dan masing-masing daerahnya. Jadi tidak bisa sesemudah yang kita bayangkan di dalam pencairan TPG maupun THR gaji ke-13. Jadi meskipun katakanlah di Kementerian Keuangan atau dari Kementerian Pusat itu sudah mentransfer ke daerah, kemudian daerah belum mentransfer ke rekening Bapak Ibu Guru, itu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh daerah maupun Kementerian Keuangan itu yang berkaitan dengan kebijakan. Jadi di bagian Kementerian Keuangan itu kan dia sudah menjelaskan bahwa mereka harus menyesuaikan dulu kapasitas fiskal negara gitu, sehingga untuk menjaga stabilitas APBN. Nah, di kementerian di daerah masing-masing itu juga ada hal-hal yang perlu harus menjaga kapasitas fiskalnya masing-masing daerah. Jadi tidak bisa serta-merta sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu Guru ya, karena yang dipikirkan itu bukan hanya kebutuhan Bapak Ibu Guru sendiri, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus juga menjadi pertimbangan. Jadi kita tetap harus mendukung daerahnya masing-masing ya, sabar untuk bisa mendapatkan TPG, THR dan gaji ke-13. Saya kira kalau misalnya itu sudah menjadi rezeki Bapak Ibu Guru ya, hak Bapak Ibu Guru itu tidak akan terlepas gitu ya. Hanya soal waktu saja sebenarnya. Nah, kemudian kebijakan tetap ini berlaku ya. Jadi Bapak Ibu Guru itu tetap akan mendapatkan haknya ya, dan itu tidak akan dihapus. Dalam hal ini adalah TPG THR 100% yang tetap akan dibayarkan. Begitupun juga yang gaji ke-13 dan tamsil. Nah, pada beberapa daerah itu hanya cuma mendapatkan TPG 100% dalam THR. Jadi tidak mendapatkan gaji ke-13 ya. Nah, tapi ada juga yang guru-guru yang lain itu mendapatkan dua sekaligus, yaitu dalam hal ini adalah THR dan juga gaji ke-13. Nah, yang belum berubah itu
hanya waktu penyalurannya gitu ya. Seringkali memang baik kementerian pusat maupun daerah itu tidak menyebutkan tanggal yang pasti ya. Mereka hanya cuma menyebutkan rentang waktunya, misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian seperti itu, atau bulannya. Nah, kemudian untuk yang tamsil, yang banyak juga ditanyakan oleh guru-guru, tamsil itu sudah cair beberapa waktu yang lalu di beberapa daerah ya. Tetapi yang dilaporkan oleh teman-teman guru yang sudah menerima tamsil itu mengalami pemotongan. Jadi, kalau tamsil itu kan sekitar 250 per bulan, jadi 2 bulan sekaligus totalnya adalah 500.000. Tapi yang banyak mendapatkan laporan itu sangat bervariasi. Ada yang hanya cuma mendapatkan 125.000, ada yang 130, ada yang 150. Jadi sangat bervariasi Bapak Ibu guru. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya tidak bisa mengetahui atau menjelaskan secara detail ya kenapa mengalami pemotongan seperti itu. Nah, itu saya tidak mengetahui hal tersebut ya. Nah, data realisasi nasional, jadi total anggaran itu ada sebesar 7,66 triliun ya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke seluruh daerah masing-masing ya. Kemudian nanti daerahnya itu yang tinggal mengalokasikan berapa yang untuk THR dan berapa yang untuk gaji ke-13. Nah, realisasinya itu akhir Desember ya 2025 itu masih 0% untuk pencairan ke nasional ya, terutama nasional. Kalau yang beberapa daerah itu Kalimantan Tengah itu sudah dapat, tapi itu hanya cuma THR saja. Jadi TPT untuk yang gaji ke-13 mereka nggak dapat. Nah, transfer dari pusat itu belum berjalan secara maksimal, seperti itu. Nah, untuk dampak keterlambatan ini, jadi daerah ya belum tentu menyalurkan secara maksimal ya, karena masih banyak beberapa daerah yang belum mendapatkan transferan dari pusat, kemudian dana belum masuk ke RKUD. Nah, guru masih harus menunggu pencairan ya, terkait dengan TPG THR maupun gaji ke-13 ini. Jadi, ini yang ditunggu-tunggu ya, padahal di beberapa sumber, termasuk di media-media besar itu menyebutkan bahwa pencairan itu dimulai tanggal 29 ya. Secara nasional dapat 29 Desember hingga 31. Nah, kalau misalnya lewat dari 31 berarti masuk dalam kategori carry over ya. Kalau carry over ya berarti masuk untuk pencairan di tahun 2026. Jadi yang cair nanti di tahun 2026 itu Bapak Ibu guru itu adalah anggaran yang tahun 2025. Itu seperti yang tahun 2024, anggaran tahun 2024 tapi cair di tahun 2025. Tepatnya waktu itu di menjelang Lebaran dan juga di bulan Juni ya, seperti itu. Nah, jadi kemungkinan juga yang anggaran tahun 2025 yang akan cair 2026 itu ya mungkin menjelang Lebaran dan juga di bulan Juni ya. Tapi kita berharap bahwa semuanya sudah selesai sebelum tahun baru ya. Ya maksimal tanggal 31 Desember lah, seperti itu. Nah, daerah penerimanya itu total ada 333 kabupaten, kota ataupun provinsi. Ini berdasarkan usulan dan data verifikasi Kementerian Keuangan yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 372 ya, seperti itu. Nah, besaran yang diterima jadi guru sertifikasi itu 2 kali gaji pokok ya, dalam hal ini ada THR dan gaji ke-13, tapi Bapak Ibu guru sekali lagi THR dan gaji ke-13 ya. Jadi ada yang daerahnya hanya cuma THR saja gitu ya. Terutama yang sudah saya sebutkan Kalimantan Tengah itu cuma THR saja. Nah, untuk guru non sertifikasi ASN itu mendapatkan tamsil 500.000 dalam hal ini 200.000 per bulan ya, total 500.000. Nah, tapi seperti yang sudah saya sebutkan banyak laporan yang tidak genap seperti itu. Nah, saya juga tidak tahu kalau hal tersebut. Nah, secara kesimpulan, jadi TPG THR 2025 itu dianggap terlambat ya, dibandingkan tahun 2024, ini bukan dihapus, jadi menunggu transferan sebenarnya ya dari daerah masing-masing, dan guru diharapkan tetap memantau dari daerah masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.